yang mereka tunjukkan di weekdays tidak terbawa atau tidak terlihat. Dan ini dia di El Azhar, pemain-pemain dari Dewa United, salah satu tim yang juga sama seperti Onyx saat ini nasibnya mereka masih harus mendulang banyak poin dan harus kejar setoran di hari kedua kali ini kalau mereka tidak mau ketertinggalan dari poin tim-tim lain juga. Karena gapnya sudah mulai berasa nih dari tim yang ada di papan bawah dan juga berada di papan tengah. Itu dia, itulah yang membuat PUBG Mobile ini cukup menarik karena semuanya harus menebak juga pergerakan dari lawan mereka. Lawan yang mereka hadapi tidak hanya satu tim, tidak hanya dua tim, tapi 15 tim lain yang harus mereka lawan secara bersamaan. Betul. Harus bertahan dari gempuran 15 tim menjadi tim terakhir yang bertahan di area map yang dimainkan. Dan kalau kita lihat tadi, si satu pemain Bonafide maksud saya juga kembali bermain, Yul itu menggantikan Hans For You, dan saat ini porsi dari Hans For You turun drastis sekali untuk bermain di PMPL untuk tim Bonafide. Betul, bukan Yul. Kan namanya dua Yul. Tuyul. Betul. Tuyul. Itu emang adalah sebuah kolaborasi English dan menciptakan sebuah kosakata Indonesia yang bagus. Ya, betul. Sama kayak A6. Asik. Nah, tahu satu punggawa dari Onyx, Nick sebelumnya namanya Dua Kang. Oh, coba dibaca. Tukang. Bagus. Dan juga bisa aja depannya A, belakangnya ada Tayo. Abis. Ayo kalau ada lagi boleh, apa lagi nih? Kenapa jadi banyak ya kayak gitu ya? Kok jadi ketagihan pertanyaan gue? Jadi nagih gitu kan. Sanskrit tuh kalau dikasih dikit mancing udah senang keterusan layaknya kali ini dari Bonafide yang berusaha untuk meneruskan rotasinya sama pemain-pemain lain karena tidak bisa diselamatkan. Iya, itu dia. Sulit banget. Dan kalau kita lihat juga dari sisi lain ada Eagle 365 yang bermain cukup apa ya, gue bilang Eagle itu sebenarnya ya sejak ditinggal sama Audrey, gue melihat ada beberapa peningkatan permainan dari Eagle. Cuman masih mungkin harus mempoles sedikit lagi supaya bisa mendapatkan poin yang lebih maksimal. Ya mungkin kalau kata orang-orang supaya nggak Audrey sentris kali ya, karena Eagle 365 selama ini dengan adanya Audrey banyak yang melihat Audrey ini benar-benar berpengaruh sekali kepada Eagle 365. Tapi setelah Audrey tidak ada di Eagle 365, justru pemain-pemainnya saat ini bisa bermain merata mungkin ya, bisa dikatakan. Dan ada pembuktian juga yang diberikan kepada Leon DZ, pemain terbaru Eagle 365, bahwa dia bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Audrey. Ya, sebenar banget. Dan ini menarik di setup Eagle ketika Leon DZ atau Leons yang sudah ditinggalkan terlebih dahulu seorang diri saja, dan ternyata Luxy melihat nampaknya ada pergerakan dari salah satu penggawa Eagle. Terdengar ada suara mobil dari Anthem bakal ditembak mobil, tapi Anthem masih bisa mengunci atau mengelock angle shot dari Luxy. Ya, kembali akan bergerak, tapi Leon DZ hati-hati. Jatuh dia dari baginya dan berasap di sana. Spray juga dilakukan, balasan dari Leon DZ. Dan ini dia pengganti Audrey yang membuktikan bahwa dia bisa mendapat satu knock ke arah Bigatron Red Alliance. Wah, gokil banget counter shoot dari seorang Leon. Begitu saja bisa menumbangkan Luxy, tapi ternyata ada Yuhai Pei dari atas sana yang berusaha untuk melakukan take cover terhadap Luxy yang masih knock out di belakang. Akan berusaha untuk diselamatkan ataukah mereka akan melakukan perang? Ya, kembali ada sebuah net yang dilemparkan, meledak, tapi belum memberikan damage yang berarti. Tapi Leon terjebak di area batu tersebut, masih menunggu bala bantuan datang, menunggu teman-temannya untuk membantu. Tapi kalau kita lihat ada sebuah pergerakan yang dibangun, ada flank dari dua pemain Eagle 365 menuju ke arah satu pemain dari Bigatron Red Alliance. Ya, betul. Dan ternyata fight nggak hanya terjadi antara Eagle dan juga BTR. Kali ini GD berhasil untuk memotong rotasi dari Boom, dan First Blood pertama jatuh ke tangan Star. Ya, Star tadi dengan AKM suppressornya dengan bunyi yang cukup bisa dikatakan tidak terlalu nyaring ya, membuat tim-tim lain juga dengan hardcore kayak gini agak tergocek harusnya kalau dengan suppressor. Tapi Leon DZ langsung dipulangkan ke arah lobby dan Zuxi pun bisa diselamatkan. Yap, dan kali ini mereka sudah mulai membangun smoke demi smoke. Katalis terkena headshot dari seorang Liquid. Mampukah Katalis itu kabur? Ternyata tidak. Tidak semudah itu Ferguso. Katalis bakal langsung di-confirm menjadi elimination. Oh no, ini adalah bahaya atau mimpi buruk untuk Eagle 365 karena baru circle kedua mereka sudah harus kehilangan dua punggawanya. Ya, ternyata setup yang dilakukan Bigatron sangat-sangat baik, membuat Eagle 365 bingung mereka kocar-kacir pertahanannya. Dan saat ini terpisah cukup jauh pemain-pemain Eagle 365. Anthem terjebak di dalam
compound tersebut, terjebak di dalam rumah dewa itu, dan dia sulit sekali untuk keluar. Healing yang dimilikinya pun hanya satu buah painkiller, satu suntikan, dan juga satu bandage saja. Wow. Ini adalah berita yang cukup buruk untuk Anthem, karena ini bakal sulit banget untuk dia bisa survive, karena dari zonanya sendiri pun mereka belum masuk ke dalam play zone. Bahkan kali ini dari BTR akan lebih memilih untuk objektif fokus meninggalkan dari Eagle. Tapi Alpha berada di sisi seberang yang lain. Mampukah mereka melakukan regroup atau tidak? Kita lihat saja. Ya, kembali akan kita tunggu. Tapi ternyata kali 6 yang sudah didapatkan oleh Yuhai akan membantu Bigetron dan membantu dirinya bisa melihat ke area yang lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Mengingat ini adalah Miramar. Skop-skop jauh benar-benar dibutuhkan di map saat ini. Betul sekali, dan ternyata di sisi lain pun ada pemotongan rotasi yang dilakukan oleh Aura yang sedari tadi sudah menempati sebuah gunung yang cukup tinggi. Ada Takaya di depan sana yang terpotong, terpantau kembali, tapi ternyata Jaxi terculik oleh RRQ. Lagi-lagi RRQ bertemu dengan Aura. Ya, ini adalah pertemuan kesekian kalinya. Jodoh pasti bertemu. Mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk dua naga yang nampaknya Ring out udah bakal dibiarkan saja nampaknya. Sementara kalau kita lihat Takaya yang malah ternyata berhasil untuk melakukan reset terhadap teman-temannya, dan ternyata Yuhai terspot kembali di depan sana. Ada seorang alien yang menyangsang di bagian rumah dewa tapi tidak ditembakin oleh Jaden. Informasi penting masuk untuk tim Aura. Ya, ini adalah informasi yang begitu mahal didapatkan oleh seorang Jaden. Pemain-pemain Bigetron tidak sadar kalau ada sebuah naga, ada sesosok naga yang menunggu dari atas. Tapi Jaden juga sangat sabar dengan M4-nya. Berkali-kali terlihat, berkali-kali terpantau, tapi nampaknya Jaden ingin knock pasti. Dia tidak ingin hanya memberikan damage, dia ingin saat dia nembak itu pasti knock lawannya. Ya, jadi nggak disia-siakan, tapi itu dia betul saja. Jaden menembak Yuhai, tapi sayang sekali timing. Reload terjadi, tapi ternyata ada mobil yang masih bisa diledakkan, dan itu dia meledak sudah. Yuhai tersungkur di belakang sebuah mobil. Akan segera di-end, tapi smoke sudah di-pop up terlebih dahulu, membuat vision dari Jaden pun terbatas. Datang kali ini harusnya satu bala bantuan, satu tim rescue ke arah Yuhai. Mungkin Luxi, mungkin Ryzen atau Liquid. Ini adalah 4 pemain yang diturunkan di match kali ini atau di hari ini. Sebenarnya kemarin saat kita mendengar analisa dari junior-junior, dia sempat mengatakan bahwa tim ini mungkin saja turun tanpa Zuxi, dan benar kejadian di hari ini. Ya, ternyata hari ini Zuxi tidak dimainkan ya. Oke, menarik sekali. Setelah kemarin Ryzen tidak dimainkan, hari ini kepala sukunya tidak dimainkan, dan strategi apakah berikutnya akan diluncurkan oleh tim BTR. Namun di sisi lain, Alter Ego, seorang potato, seorang kentang nampaknya berhasil untuk mengamankan salah satu penggawa dari tim Boom, atau tim Boom ya tadi ya? Ya. Apa Landscape? Tadi ada boom, betul Boom, sekali. ya. Tapi kalau kita lihat saat ini Takai ke arah atas akan bahu-membahu kali ini men-take down pemain-pemain Takai. Satu tumbang di sana, dua tumbang bahkan akan mencari yang ketiga. Hades juga terkena damage yang sangat sakit dari seorang Jaden, tapi di sisi lain Jaden bisa mendapat satu kill, setidaknya akan juga menambah yang kedua kali ini. Yes, betul sekali, dan ternyata sudah di-secure elimination point-nya. Jaden dan Nomadis adalah dua player yang tersisa, namun mereka masih punya PR untuk mengambil area milik Takai. Sementara itu Takai mungkin akan melakukan repositioning atau disengage. Sementara di sisi lain ada alien merah yang berusaha untuk menyeberang, diganggu. Bisa-bisa oleh Jaden, ditembakin, Tayonya kena satu headshot, tapi Liquid masih melaju dengan kencang berserta teman-temannya. Proning shoot ke arah depan, tapping, Ryzen down, dan ternyata Tayonya masih bisa bergerak dengan bebas. Tapi ada sebuah smoke yang juga sudah di pop up dan sangat terbuka sekali ke arah seorang Luxi. Tersisa satu pemain terakhir, yaitu ada Liquid, dan tidak tersisa semuanya rata. Bigetron pun dipulangkan oleh Aura dengan 2 pemain saja. Wow.